ke konteks pembahasan soal anak muda. Tapi ini pertanyaan yang mungkin bisa punya pandangan yang berbeda. Karena ini berangkat dari kesadaran individu yang berbeda. Nah, kita pengen tahu juga ketika dulu Dimas Taufik terlibat di dalam IKJ, lepasan terpanggil dan lain-lain segala macam. Nah, gue pengen tahu deh, apa sih sebenarnya yang cita-citakan, baik itu jangka pendek atau jangka panjang untuk IKJ itu sendiri? Karena kalau kita bicara sesuatu hal soal terpanggil kepada organisasi untuk terlibat dalam aktivitas organisasi, setiap orang pasti punya apa yang ingin dia upayakan, apa yang ingin dia cita-citakan untuk kepentingan organisasi, khususnya kepentingan sosial ya. Jawaban itu kan pasti bisa berbeda-beda, iman, topik. Nah, kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang dia cita-citakan dalam jangka pendek atau jangka panjang di kami itu sendiri, sehingga bisa membawa warna baru dan perubahan baru di dalam kami. So, kalau saya sih, ini pendapat saya tentang cita-cita saya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu saya ingin mengajak teman-teman yang tadi saya bilang bahwa kita sekarang mengalami krisis di mana teman-teman yang anggota kita dulu banyak, Mas. Ternyata kalau dulu nggak salah 3.300 jadi. 2.300 orang dulu masa IKJ 2.300-an. Jadi kurang lebih setengah dari 4.000. Iya, betul. Nah, banyak yang banyak yang keluar lah. Ya, ada beberapa alasan. Salah satunya yaitu mungkin ya ada yang udah pensiun dan segala macam, ada yang memang udah left dan segala macam. Kontrak habis betul, bisa dikatakan seperti itu. Nah, di sini saya jangka pendeknya adalah saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali ke ayo kita berserikat lagi sama-sama. Ayo kita berserikat sama-sama. Sama-sama kita membangun kembali Garuda Indonesia. Kita mempunyai satu visi dan satu misi. Ya, Mas. Satu visi dan satu misi yang bagaimana kita kembali ke kejayaan Garuda Indonesia beberapa tahun silam. Itu saya kalau mau karena kita belajar kalau sampai tadi ada juga permasalahan orang keluar, nanti kita negosiasi betul supaya tidak keluar. Cuman kita dengan pemerintah tidak boleh. Ya, ada batasan-batasan ya, Mas. Ada batasan-batasan. Nah, itu tingkat pekerjaan tidak boleh memaksa. Betul, tidak ada pemaksaan. Kita tidak ada pemaksaan. Ya kan? Cuman ya kami mengetuk hati. Nah, ayo bareng-bareng ya kan. Kalau bukan sekarang itu kapan lagi? Ya. Itu jangka pendek. Ya. Untuk saya, ayo kita join, ayo kita gabung lagi. Mari kita membangun solidaritas lagi dari awal. Bagaimana? Saya kalau teringat masa kejayaan Garuda Indonesia beberapa tahun silam, tapi sayangnya di situ saya menyesal kenapa? Karena saya tidak termasuk di dalam anggota IKJ dulu. Ya, saya juga baru join. Saya orang baru join di IKJ, baru turun ke lapangan lah. Bisa dikatakan turun ke lapangan. Kalau join saya udah join. Cuman saya tidak ikut dalam andil ya, seperti sekarang kepengurusan tidak. Jangka pendek itu. Kalau untuk jangka panjang itu podcast ya. Apa? Lagi kita itu dia. Itu aja ya, kita juga bikin podcast nanti gua akan undang. Ya, balik ya. Kita lagi yang undang dia. Diatur semua, cuma persidangan proses. Betul. Kita nggak bikin program digital juga. Iya. Udah pasti. Salah satunya yang pakai udah kapan lagi kan? Betul. Kalau jangka panjang sih ya itu tadi bahwa mungkin nanti akan dijelasin sama Dini yang lebih detail jangka panjangnya. Cuman kalau saya ya itu tadi bahwa saya pribadi saya adalah seorang laki-laki, ya kan. Saya butuh namanya pegangan yang kokoh. Apa pegangan kokoh saya itu adalah pekerjaan. Nah sekarang pensiun yang saya
sekarang berbeda-beda ya. Ya berbeda-beda ya, pensiun, masa pensiun kita itu berbeda-beda. Ada yang 46, ada yang 56, ada yang 57. Ada tiga. Iya. Nah, untuk jangka panjang, saya pribadi, karena saya adalah seorang laki-laki, saya ingin bagaimana untuk mengabdikan diri ke Garuda Indonesia itu sampai betul-betul di mana saya sudah mencapai sesuai dengan standarnya. Standar sesuai standar berapa? 56 atau 57. Itu aja sih. Itu jangka panjangnya lebih ke arah memberikan proteksi jaminan pekerjaan bagi kawan-kawan. Betul. Tapi kalau gue pendapat gue itu malah belum proses jangka pendek. Oh, itu proses jangka pendek. Oh, karena kita harus ambisius nih. Oh, siap. Jadi kita harus ambisius. Jadi berarti jangka pendek sendiri lebih ini lagi nih kalau kita ngomong masalah kesejahteraan ya. Salah satunya kalau kesejahteraan itu cuma jadi satu jangka panjang pekerjaan, dua upah. Oh iya. Kalau upah sudah realisasi ya. Jangka pendek yang lain apalagi ya supaya satu benang merah sama-sama buat jangan dibikin beberapa golongan gitu. Karena belum tentu orang-orang yang harus pensiun ini itu tidak ada produktivitas dan ide-idenya tidak bisa muncul. Gue juga sangat kasihan. Sebenarnya gue prihatin juga sih sama teman-teman gue yang harus diputus kontrak gitu kan. Ya. Belum tentu mereka itu nggak cerdas, nggak bisa membangun. Banyak banget cerdas itu mengenal mereka juga lumayan. Yang sudah terjadi nggak boleh bersalin. Betul. Itu proses jangka pendek menurut gua. Kalau jangka panjang nggak apa-apa. Gua tipikal orang yang ambisius. Nggak apa-apa. Ten step ahead ya. Harus bersikap gua. Yang penting kita sebut aja. Nah, jangka panjang nih. Jangka panjang ini kita ngomong jangka panjang masih nggak apa-apa ya. Boleh. Nah, kita punya durasi 4 hari gitu. Jadi jangka panjang nih ya. Gue kepengen awak kabin adalah pekerjaan. Ya. Nah, tapi awak kabin itu gue pengen menjadi sebuah profesi. Apa sih perbedaan profesi dan pekerjaan? Nah, pekerjaan itu bisa jadi profesi. Ya. Nah, tapi profesi ini adalah sebuah pekerjaan. Tapi semua pekerjaan itu belum tentu profesi. Ya, poinnya adalah sebuah pekerjaan itu belum tentu profesi. Tapi profesi adalah sebuah pekerjaan. Nah, itulah poinnya yang pengen gue. Nah, untuk adanya kita menjadikan sebuah awak kabin menjadi sebuah profesi itu ada teknisnya panjang ya, bikin belanja dan proyek BTR ya, tapi kenapa sih gue ngomongin awak kabin menjadi profesi? Karena untuk syarat-syarat seseorang itu menjadi profesi, semua yang dilakukan awak kabin itu ada semua, bos. Memang ada beberapa banyak syarat 11 kalau nggak salah yang gue ingat. Tapi beberapa poin itu masuk banget di kita. Ada yang disebut dengan keterampilan dasar pengetahuan teoritis. Nah, kita itu safety officer. Men, buku kita itu ada 3. Alkitab awak kabin dari Garuda itu ada 3. Ada servis. Iya, harus apa? Harus buat apa? Ada servis. Ada service security. Ya kan? Ada basic regulation atau disebut kita basic indok ya. Basic regulation dari Garuda sendiri. Nah, ini basic regulation maksudnya dalam rangka pekerjaan ya. Pekerjaan orang itu sendiri ya. Kemudian dari situ kita juga adanya pelatihan institusional. Intinya pelatihan mandiri. Kan pelatihan mandiri. Jadi ada 2. Ditambah lagi ada yang namanya ujian kompetensi. Ujian kompetensi kita lakuin. Dari Garuda itu ada banyak banget. Ada tes tertulis, ada cek, belum lagi cek dari pemerintah. Itu kita jalanin semua untuk menerbitkan apa sertifikat. Nah, lisensi itu termasuk daripada komponen orang-orang yang pemegang profesi, ya kan? Kemudian di situ juga profesi ngomong di situ harus ada otonomi kerja. Otonomi kerja disebut otonomi kerja apa sih? Orang yang tidak punya lisensi bekerja di situ tidak boleh megang sama sekali. Kayak contoh, dia punya sumpah jabatan dokter, yang bukan dokter emang boleh eksekusi nggak boleh. Gue juga lisensi semua punya,
kita yang punya lisensi bisa megang pintu, yang nggak punya nggak boleh, betul. Jangan kan duduk di jam situ nggak boleh. Nggak boleh. Ada aturannya. Ada aturan. Sekolah dulu minimal 8 bulan. Ya itu. Nah, terus di situ semua ada lagi. Nah, poin ini gua shout banget nih buat teman-teman asosiasi awak kabin. Oke. Indonesia. Salah satunya di situ profesi itu harus ada organisasi profesi. Wah, ini gua terima kasih banget teknisnya, dan salah satunya juga asosiasi awak kabin ya di episode pertama ya. Iya, episode pertama. Gua itu kayaknya pengen join sih. Pengen join dengan mereka karena ini jangka panjang gua kan. Iya. Nah, lewat asosiasi awak kabin sekarang diganti dari APPU ya, Asosiasi Pramugari Udara Indonesia, betul ya? Tadinya kemarin kita asosiasi awak kabin. Kalau pakai awak teknis ada pakai sama IKG gitu. Iya, ada teknis lah itulah ya. Akhirnya mereka harus berubah, dan pendiri APPUI itu juga salah satunya kok. Salah satu pendahulu IKG. Oke. Nah, jadi mungkin itu satu paham, satu garis merah sama apa yang ada di otak gua. Jadi untuk menerjemahkan itu kan yang harus kerja di sana kan untuk supaya ada DPR bikin panjang gitu lah. Lewat asosiasi itu ya. Ada berapa banyak sih yang udah ada asosiasi beberapa profesi yang ada IB, ada IBGI, ya kan? Ada IB, Ikatan Klub Indonesia, ya kan? Nah, untuk advokat sendiri nih, teman-teman advokat ya kan, gue dulu di Peradi, ada IKADI gitu ya kan. Nah di situ, untuk advokat sendiri aja kita bisa menerbitkan undang-undang ya, undang-undang advokat. Kalau nggak salah 18 ya 2003 ya, saya lupa. Nah setelah semua itu menjadi sebuah profesi, awak kabin menjadi sebuah profesi, apa sih yang akan berlanjut, yang akan finalnya adalah skala upah imbalan yang tinggi, karena kita itu bekerja di resiko. Nah itulah yang jadi poin utama gue, progres quantum leap jangka panjang gue, dan itu akan menguras waktu sih. Cuman gue teman-teman asosiasi awak kabin kalau bisa-bisa ya undang-undang lah, kita bisa tukar pikiran ya kan? Iyalah, tukar pikiran, informasi difasilitasi oleh PSPBI, kenapa enggak? Bisa bikin nggak bisa bareng kan? Karena semua orang itu punya inovasi masing-masing. Harus dischedule-kan itu sih. Buat teman-teman nih, thank you banget nih, maksudnya anak APPUI ini udah salah satunya bisa ngedobrak supaya kita harus jadi awak kabin, kita harus menjadi profesi. Karena bisa, kenapa awak kabin tidak bisa? Ya, karena itu tadi ya, penekanannya adalah untuk menjadi seorang awak kabin itu minimal ada kualifikasi pendidikan yang harus dilalui. Minimal tadi disebutkan secara teoritiknya ada, teoritik betul, dan yang lain-lain, sehingga segala macam, sehingga suatu hal yang berhubungan dengan license, yang berhubungan dengan kualifikasi pendidikan, pemahaman secara teoritis dan yang lain-lain tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Betul. Maka dari itu kepentingan teman-teman yang mungkin tadi disampaikan jangka panjang profesi awak kabin ini bisa menjadi sebuah profesi yang nantinya akan mengarah kepada yang kesejahteraan yang lebih baik, dan lain-lain segala macam, dan ada risiko kerja yang jauh lebih tinggi dan lain-lain, itu bisa digarap secara bersama. Apalagi ada APPUI, ada IKAGI, dan ada beberapa serikat pekerja lain di Bandara Indonesia yang berhubungan dengan maskapai, khususnya teman-teman awak kabin. Nah, gue pengen tahu program-program. Oke. Nah, karena tadi bicara soal keterlibatan anak muda, secara kuantitasnya ada sekitar 90% lebih di tadi itu sendiri. Dan tadi teman-teman juga tadi sampaikan akan banyak dan ingin melakukan banyak inovasi dalam melakukan program kerja atau dalam melakukan upaya-upaya untuk kesejahteraan pekerja melalui model inovasi. Nah, aku pengen tahu nih sejauh mana sih inovasi-inovasi itu dilakukan di dalam program kerja kawan-kawan. Mungkin sederhananya program kerja apa sih yang teman-teman sedang gagas, sedang rancang dan sedang rencanakan atau sedang berjalan sesuai bidang ya, sesuai dengan bidang apaan, topik bidangnya apaan, inovasi apa sih yang muncul yang memang berbeda dalam
yang selama ini aktivitas serikat pekerja lakukan? Kalau mungkin yang paling banyak. Kalau yang sedang berjalan dan sudah berjalan sih kemarin adalah yaitu kami membuat sosialisasi bantuan ke bencana alam. Nah, kami kemarin sempat ke Mamuju, memberikan adalah sedikit rezeki yang kita sisihkan untuk mereka dari teman-temannya. Saya juga mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menyumbangkan atau menyisihkan sedikit rezekinya untuk saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana. Terima kasih karena bantuan kalian itu sangat berarti bagi mereka. Iya kan? Ya, itu yang sudah berjalan. Kemarin kami di Mamuju, bisa juga dicek di IG-nya, websitenya IKG. Nah, kemudian kalau yang akan kita rencanakan, kalau saya sebagai ketua Litbang di IKG, kami akan lebih ke sosial media sih, lebih melakukan inovasi ya, seperti tim kami mau mengadakan podcast ini tadi, ya kan, untuk pengembangan agar bagaimana kemudian orang-orang tahu nih IKG itu apa sih, iya kan, mungkin memanggil narasumber dari mana, kayak ya dari FSPBI, ya kan, kita bicara tentang apa, terus kita mungkin juga dari sekarang juga nih, seperti di kehidupan saya di luar sana, teman-teman saya juga waktu saya share di IG, IKG itu apa sih bro? Nah, itu berarti ada pertanyaan di situ. Ya, orang belum mengenal apa sih itu IKG. Berbeda dengan ketika orang mengatakan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Orang semua pasti tahu, iya kan? Benar nggak? Ya kan? Nah, tujuan saya di sini yaitu tadi bagaimana memperkenalkan kepada bukan hanya di jajaran awak kabin saja, bukan hanya di jajaran Garuda Indonesia saja atau di maskapai lain, cuman bagaimana saya memperkenalkan IKG ini secara universal. Segmen yang lebih luas. Kita tidak tahu, mungkin ada teman-teman kita juga yang membutuhkan informasi tentang Garuda Indonesia yang pertama, yang kedua atau tentang bandara itu sendiri, serikat bandara apa aja yang ada di sana. Nah itu dia, itu salah satu program saya bersama teman-teman, yaitu dengan cara apa? Dengan cara podcast, melalui podcast dan yaitu tadi sosial media kita gunain lah semuanya. Instagram yang sekarang kan lagi ini adalah Instagram ya, Mas. Ya kan, nah mungkin kita enggak lah ya. Apa? Kalau TikTok enggak lah ya. TikTok lu ada TikTok. Gua nggak main TikTok. Pertanyaan pentingnya, kenapa medium seperti podcast, atau kanal-kanalnya media sosial atau platformnya menjadi pilihan utama kawan-kawan? Nah, karena sekarang Mas, orang itu lebih banyak melihat Instagram daripada WhatsApp. Lebih banyak melihat Instagram daripada TV. Orang ini saya membaca di source Google bahwa orang memegang handphone. Coba lihat deh, semua hampir rata-rata teman-teman saya deh, nggak usah jauh-jauh saya mengambil. Mereka melihat aktivitinya itu apa di sosial media, Mas? Paling banyak apa di sosial media. Nah, kenapa kemudian kami di Litbang ini mengambil kita ajar di sosial media, apa itu Instagram, iya kan? Cuman nggak tahu, saya ada Instagram di sini, ada saingannya TikTok, tapi saya kurang cocok lah sama TikTok. Mungkin Dimas kan, TikTok, iya kan? Tapi susah, nggak tahu. Gue akan nembak
seperti apa kalau menggunakan TikTok itu dan cuman ya untuk sekarang kemarin kita bicarain masalah kedokteran kerja. Nggak ada gue joget-jogetan. Makanya kayaknya ada ya. Kita coba cek dulu. Malu sama kumis bro. Ya itu sih kalau dari saya, kita membuat dari podcast untuk memperkenalkan IKG secara universal, lebih luas lagi ya, tidak terlalu bukan mendunia banget. Saya nggak tahu kalau misalnya ternyata IKG udah mendunia, mungkin dibantu kemarin sama Mas Budi kali ya untuk memperkenalkan IKG tersebut ya. Ya. Nah di sini saya mau agar dimana teman-teman saya juga yang pribadi mengetahui bahwa IKG itu Ikatan Keluarga Garuda Indonesia. Ah itu mereka tahu, nggak perlu bertanya IKG itu apa sih bro. Ah itu dia. Itu sih saya akan nembak seperti itu. Sama sih maksudnya persis ya, kenapa kita sama-sama menggunakan media sosial. Betul. Karena kalau coba kita perhatikan kecenderungan orang membaca itu sepertinya tidak tinggi. Saya bisa ngecek melalui misalkan di websitenya IKG. Setiap rilisan artikel yang dikeluarkan rilisan yang dikeluarkan oleh FSPBI, khususnya FSPBI, itu yang baca paling cuma berapa belas. Tapi kalau media-media seperti Instagram, podcast, diskusi melalui YouTube dan yang lain-lain, itu justru viewersnya jauh lebih banyak. Karena mungkin ya dorongan dari perkembangan ini, ditambah lagi perilaku masyarakat juga sudah mulai berubah. Dalam artian ya transisi kebudayaan, kita melihat memandang media informasi itu gampang diakses melalui banyak media sosial dan segala macam, sehingga ya, ruang-ruang itu yang sebenarnya kita ambil. Ya bagaimana kita mempergunakan peluang yang ada. Ya kan, peluangnya sekarang adalah di mana sosial media itu sangat lagi in banget. Ya kan, ya itulah saya sih akan menembak dari sisi itu, karena ya pengembangan kan, bagaimana cara mengembangkan IKG ini agar diketahui oleh khalayak ramai. Dimas, gue di advokasi sendiri, inovasi advokasi ini kata-katanya agak berat. Agak berat. Ini gue akan berubah paradigma yang gak bisa diomongin. Karena sesungguhnya ya gue pengen bikin lah soft skill itu, karena advokat itu berarti semua pengaturan. Ya advokat itu kan memang kita juga kita harus tahu gue akan mindset soft skill itu kayak kita menakdirkan diri kita aplikasikan diri kita sebagai pekerja. Nah kita juga harus tahu aturan-aturan undang-undang tenaga kerjaan kita. Kemudian kita join di perusahaan lain. Dalam perusahaan itu kita punya peraturan perusahaan, tapi kita harus baca. Karena itu menyangkut kesejahteraan kita, hak kita. Kalau di perusahaan tersebut ada PKB kita baca. Nah, gue pengen mengarahkan soft skill itu supaya mereka tuh baca tentang aturan yang secara kesejahteraan aja. Lu nggak usah ngomong masalah yang lain-lain lah. Kita ngomong kesejahteraan aja. Saya dari advokat juga pernah, dari advokasi itu pernah bikin acara Zoom meeting IKG itu ke teman-teman anggota tentang PKB. Tentang PKB itu kita bikin. Dan itu antusiasnya tinggi banget. Kayak jejak pendapat gitu ya? Oh iya, kenapa sih? Wah itu sama kok enak. Solvementnya akhirnya dapat muncul ide-ide baru. Fungsinya kita cengkraman sama teman-teman tuh ya. Karena pengurus itu nggak lebih dari 15 orang. Nah, berarti kan cuma 15 kepala. Sedangkan anggota kita 1.100 lebih. 15 tambah 1.100 anggota Pak. The best kan ya. Wah, baru-baru inovasinya. Itu salah satu inovasi yang kita kembangkan ya, dan akan berjalan ya. Sedikit lagi lah kalau kita sudah menyelesaikan kepentingan utama organisasi yaitu PKB, kita akan sosialisasi, kita akan bikin meeting ke teman-teman PKB sama ini edukasi tentang advokasi itu semua orang itu adalah beradvokasi. Advokasi itu apa sih? Advokasi itu kan skill komunikasi. Skill komunikasi untuk mempengaruhi seseorang, pemegang kebijakan yang bisa mengeluarkan sebuah kebijakan dan aturan. Jadi
semua orang itu adalah pelaku advokasi. Gitu ya. Ya, jadi itu yang mau gue mungkin supaya teman-teman itu paham sama aturan-aturan tenaga kerjaan dan mereka bisa mengaplikasikan lewat soft skill advokasinya mereka itu. Kita bisa negosiasi ke atasan. Oh kan kalau misalkan ini bisa dong gitu. Nah, itu juga bisa. Maksudnya kalau gue bikin itu mungkin juga bisa menjadi potensi khusus biar teman-teman misalkan ditakdirkan untuk jadi salah seorang yang duduk di sana gitu kan. Nah kalau dia nggak punya skill advokasi nggak bisa menentukan kebijakan sama aturan, nggak bisa. Tapi kebijakan dan aturan itu tetap nggak ada dasarnya kalau dulu nggak punya aturan. Lu nggak baca aturan nggak bisa, kosong. Jadi itu aja tuh kalau dari gue. Satu paling yang Dimas coba ingin lakukan dalam berinovasi adalah proses pendidikan, lintas proses pendidikan yang harus dilakukan, khususnya untuk teman-teman anggota ya, membaca, membaca, diskusi, atau mungkin pendidikan kelas dan yang lain-lain segala macam. Terus yang kedua yang menarik juga soal itu tadi mengadakan Zoom meeting bagi para anggota untuk jajak pendapat, mendiskusikan hal-hal soal aturan perusahaan, PKB dan yang lain-lain segala macam, yang tujuannya mungkin karena tadi butuh, karena pengurusan ini cuma 15 orang, akan banyak inovasi dari orang-orang yang lain, khususnya anggota pekerja awak kabin secara umum, dan juga mengakomodir kepentingan kawan-kawan suara dari kawan-kawan anggota dan pekerja itu sendiri. Betul. Karena kan mau nggak mau itu akan berimplikasi kepada pekerja, maka itu medium itu pakai untuk melakukan jejak pendapat. Balik lagi kan sosial media tuh. Sosial media. Jadi ya menarik sih karena ini terjadi di organisasi yang umumnya diisi oleh anak-anak muda, banyak inovasi-inovasi yang bisa dilakukan di dalamnya. Karena kalau nggak salah awak kabin di Garuda itu juga presentasenya yang usia di bawah 35 tahun itu juga lebih banyak ya. Sekarang bukan. Jadi mungkin kalau kita bikin pakai kurva 30% tuh udah di atas 30% di atas 40 tahun. Sisanya 30% di bawah 40 tahun. Jadi secara segmen itu dapat lah ya. Iya. Makanya kapan lagi Bos kalau nggak anak muda yang maju ya kan? Quantum leap itu buat sekarang kita kerja tapi tinggal masuk 10 tahun kemudian ya. Ya itu sejahtera. Itu program kipas loh. Program CEO yang lama itu juga luar biasa ternyata. Berimbas juga ada juga ininya. Benar quantum leap. Kayaknya. Aku mau bicara dari sini masalah tadi kan kita bicara soal pandangan-pandangan pribadi, apa yang dicita-citakan ke depan untuk organisasi, program kerja yang sedang dirancang dan dijalankan. Nah, dalam aktivitas kawan-kawan selama menjadi kepengurusan IKADI di periode 2020 sampai 2023, secara aktual yang sebenarnya kawan-kawan lihat itu tantangan besar kawan-kawan itu apa sih? Tantangan terbesar IKAGI ya pada umumnya. pada umumnya. Tantangan terbesar yang hari ini dihadapi itu apa sih? Sehingga kawan-kawan kan harus terus berinovasi. Sehingga inovasi itu memunculkan satu ide, gagasan, program secara aktual untuk menjawab tantangan-tantangan yang terjadi. Nah, kita pengen tahu juga apa sih sebenarnya tantangan-tantangan yang IKAGI saat ini hadapi. Kalau saya sih tantangan terberat yang menurut saya ini maksudnya kan kita punya pemikiran yang berbeda-beda, cuman kalau saya melihat dari sisi saya bahwa yang terberat adalah kepercayaan sekarang. Kepercayaan teman-teman, betul, kepercayaan terhadap teman-teman yang di luar sana, bagaimana membuat mereka itu balik lagi percaya nih tentang perjuangan yang kita lakukan. Nah, karena kepercayaan, ya ini kalau masuk berbicara masalah kepercayaan itu susah mas, susah kan, karena memang itu
kalau dilihat dari pengertian dari kepercayaan itu adalah keyakinan itu kan, itu panggilan hati mas. Ya, betul. Kalau dilihat dari sisi agama, kepercayaan itu adalah mukjizat yang diberikan, ya kan? Gue percaya itu bisikan hati, ya kan? Nah, menimbulkan kepercayaan orang untuk mempercayai kita kembali itu adalah hal yang besar menurut saya. Nah, sekarang saya hambatan terbesar itu adalah kepercayaan itu tadi. Saya ingin kehilangan teman-teman dengan kehilangan anggota. Itu keluarga lah bagi kita, karena ya juga kita di dalam ini sama lah. Kita memang tidak dipersaudarakan dengan satu ibu dan satu ayah, tetapi kita memang dipersaudarakan dengan sebuah ikatan pekerjaan, ikatan awak kabin ini mas. Ya itu seperti saudara menurut saya, ya kan. Nah, saya ingin menemukan kepercayaan mereka lagi, agar ayo kita bareng-bareng bergabung. Ini balik lagi yuk. Ayo bergabung, kita bergabung kembali. Buka terus kosannya. Kita open lah. Kalau misalnya lihat pengurus lagi terbang bareng boleh tanya-tanya lah. Kita 24 hour. Untuk untuk terus ya. Kalaupun kantor tutup, kita akan terbuka. Iya. Itu sih mas. Kalau betul. Iya. Betul. Jadi effortnya itu lebih dikeluarkan itu tadi untuk kepentingan menjawab tantangan kawan-kawan soal krisis kepercayaan, turunnya jumlah anggota, betul. Sehingga mungkin aktualisasinya adalah yaitu teman-teman menyusun program kerja dan yang lain-lain adalah untuk menyasar apa yang selama ini menjadi tantangan itu kan, podcast segala macam, pendidikan dan sebagainya. Lo gimana? Ada bro? Nah ini terus nih yang mau ditambahin. Menyinggung masalah anak muda lagi. 90% anak muda itu tentang transfer juga. Oke kan? Apa tuh? Anak muda tuh punya inovasi, punya energi, tapi punya ego yang tinggi betul. Sama kesel ya. Iya, kalah debat sedikit. Oke. Nah kalau nggak adanya komitmen dari kepengurusan sekarang, komitmen gentleman agreement sebutannya ya. Kalau kerennya ya, gentleman agreement antara kita pecah. Break up kita dari temenan yang bertanding bareng, organisasi kita. Pecah betul. Tantangan terbesar gua kalau seorang pemimpin kalau nggak bisa yang namanya menjadi poin tengah itu nggak akan dapat. Karena gua anak muda. Sama gue juga bos. Dia juga. Nah, karena juga anak muda semua. Ya kan kita nggak boleh bohong kalau egoisme kita juga tinggi. Nah, tapi kita juga nggak boleh memungkinkan menjudge orang bahwasanya kebijaksanaan itu tidak hadir dari usia. Ya kan? Ibaratnya ini tantangan ini anak muda ini walaupun inovasinya tinggi, energinya tinggi ya kan, tapi egoisme tinggi. Ibarat kata nih analoginya tuh kayak pedang bermata dua. Ya kan? Kita bisa menyerang dia atau bisa kita keserang dia. Gimana kita manage sebagai pemimpin atau teman-teman pengurus yang lebih dewasa bisa megang kendali pedangnya dengan baik. Itu doang. Kalau untuk PKB mah bukan tantangan buat gua. PKB bukan tantangan karena sudah ada tulisannya. Jadi kita hanya melanjuti kesejahteraan yang diupdate. Perubahannya apa sih betulnya? Oh ini yang nggak oke. Oh itu yang nggak oke. Kita akan rumuskan. Gitu. Jadi yang kehadiran anak muda juga sebenarnya juga punya pengaruh juga selain bahwa inovasi, energi baru, gagasan-gagasan yang lebih juga semangat baru, rentan juga ya dan ego. Kalau ada gentleman agreement bisa. Saya sama teman saya kalau lagi debat gua teriak-teriakan gak heki sampai kata-kata. Benar. Tapi setelah debat ada poinnya kita pasokan. Itu aja. Saya juga mempunyai udah bilang dari awal sama mereka. Ayo kita berbeda
di dalam itu hal wajar. Iya kan? Nanti kita cocokin. Jangan sampai kita berbeda di luar. Iya kan? Itu komitmen yang akan kita bangun. Bahwa oke, kita berdebat, di dalam berdebat sampai mencari titik temu, satu titik temu. Nah, setelah itu ayo kita bicarakan titik temu ini kalau kita lempar ke depan dengan satu pembahasan apa yang kita bahas dan kita sepakati semua. Itu sebenarnya konsep berdebat itu kan sebenarnya konsep berdebat itu sangat positif ya. Iya. Yang perlu kita pahami. Iya, betul. Teman-teman juga nanti di luaran atau mungkin pengurus yang lain juga harus bisa memahami konsep berdebat itu adalah atau menganalisa, menguji gagasan, menguji konsep dan lain-lain sehingga menemukan satu gagasan dan konsep yang ideal untuk kepentingan kita bersama. Jadi sebenarnya saya mikirnya gini, adanya perdebatan di IKG itu bagian suatu hal yang sangat sehat dan sangat baik. Iya. Kalau saya mikir itu sangat positif. Kalau nggak ada debat, kalau aja menonton. Kalau nggak ada debat, tidak akan muncul gagasan-gagasan yang visioner, nggak akan muncul ide-ide yang betul. Nggak akan muncul pembaharuan terhadap kepentingan pekerja. Jadi saya rasa memelihara tradisi berdebat itu juga penting di dalam organisasi. Yang paling penting ya udah urusan di organisasi, perdebatan di organisasi. Ya cukup sampai di situ saja. Itu masuk wilayahnya organisasi. Karena itu sangat penting juga gitu. Asal nggak debat kusir aja. Apa yang kita bahas, apa yang bisa dibahas ya. Itu aja sih. Menaik lagi ya, jangan marah-marah. Saya orangnya begini santai aja. Nah, terakhir nih. Terakhir dulu. Belum hari ini, udah 3 hari kita ya. Oh, 3 hari setengah. Dikit lagi. Setengah hari lagi. Sempet banget emang. Ini udah masuk berarti hari ketiga nih. Oh iya. Nah, gue pengen kasih ruang pada kawan-kawan, pengen kasih kesempatan kepada kawan-kawan di sesi terakhir ini. Apa sih pesan-pesan kawan-kawan, khususnya kepada kawan-kawan AWKB ini, warga Indonesia atau AWKB se-Indonesia atau seluruh pekerja atau buruh se-Indonesia. Teman-teman punya pesan apa sih? Barangkali di IG Live kita ini ada teman-teman yang mungkin teman-teman di Garuda Indonesia khususnya AWKB yang belum jadi anggota, nggak tahu IKG itu apa, nggak tahu itu serikat pekerja itu apa, pengen tahu, pengen gali lebih dalam, terus pengen terlibat juga. Sebenarnya kadang-kadang ada yang malu-malu dan yang lain-lain segala macam. Teman-teman pengen kasih pesan-pesan apa sih untuk teman-teman pekerja khususnya AWKB atau pekerja seluruh pekerja pada umumnya? Ya, Sob. Gue cuma pengen jelasin para teman-teman AWKB dari Indonesia dulu. Oke. Ayo teman-teman, kita balik lagi, kita bersatu lagi untuk masa depan kita juga. Untuk 10 tahun sampai 15 tahun ke depan kita, kalau hanya cuma sebagai pendengar aja, speak up di luar, nothing. Lu join ke kita, lu perlu pesan ke kita berjuang. Lu join ke kita, bagus-bagus lu join ke kepengurusan. Kita appreciate banget Kepengurusan kita, tambah lagi kita juga. Untuk teman-teman AWKB di Indonesia, terutama, ayo men, join se-APP itu untuk kesejahteraan profesi. Karena pekerjaan kita itu high resiko. Kalau kita tidak dibayar dengan baik, kalau kita tidak kesejahteraan yang baik, karena puji Tuhan, alhamdulillah ya men, ya Garuda itu ya, cuma di luar Garuda itu kan emang nggak sesejahtera Garuda. Kita mau AWKB perlu uniform yang sama, sertifikat yang sama, kesejahteraan pun sama. Untuk teman-teman AWKB di Indonesia, terutama kita gabung sama-sama, jalan bersama-sama untuk seluruh pekerja. Nggak usah takut, gua akan merubah paradigma. Serikat pekerja itu bukan wing kiri dari pemerintahan negara. Kita adalah pejuang-pejuang garis depan untuk kesejahteraan seluruh pekerja atau buruh di Indonesia. Ya. Jadi serikat pekerja itu bukan
enggak. Lo belajar di serikat pekerja manage orang. Lo belajar menjadikan sebuah organisasi itu berkembang dengan baik. Terus poinnya apa sih? Lo bisa pakai ketika lo dapat posisi. Seorang manajer nggak bisa manage people. Iya. Terus lo jadi kroco, masih jadi standar, staff standar. Tapi lo pengen bercita-cita menjadi seorang atasan tapi nggak punya skill gimana? Nah, serikat pekerja itu bisa nggak punya. Lu manage semua dari serikat pekerja. Semua kesejahteraan berawal dari serikat pekerja yang memperjuangkan, yang rela mati-matian buat lo semua. Bener nggak lo? Ya kan? Dari gaji lagi. Iya, dari gaji lagi. Bener. Kayak gitu tergerak dari sosial. FSPBI tergerak dari apa coba? Iya. Nggak ada di sini. Kita cuma datang kepala jari ya. Amin. Itu yang penting juga tuh. Nah itu aja sih. Dari semua itu aja. Tapi kalau dari saya sebenarnya hampir sama Dimas. Udah dijelasin semua secara mendetail sama Dimas. Cuma saya sedikit menambahkan bahwa ayo bareng-bareng sama-sama kita memupuk solidaritas. Ya kembali. Mari kita bersama-sama bersatu, teguh, kokoh. Karena ibarat sebuah kayu. Iya kan, kayu satu itu kalau satu itu mudah dipatahkan, iya kan. Tapi kalau kayu banyak, anggaplah kita ini semua bergabung, kita mau kita ikat secara bersama, kita mau patahkan itu susah bos. Begitu perumpamaan, iya kan. Nah analogi, benar nggak? Iya. Jadi saya itu maksud saya, ayo kita sama-sama satu suara, satu visi, satu misi. Ayo, gue nggak tahu deh teman-teman di luar sana, bukan mau memaksakan, cuman ayo coba ketuk hati lu, ya kan? Coba pikirin baik-baik lagi bahwa jangan bodo amatan. Ada tipikal orang itu bodo amatan. Lu mau ngapain aja terserah, asal lu nggak ganggu gua. Wah, mohon maaf, orang seperti itu orang yang tidak punya pendirian. Ya kan? Kalau saya pribadi. Cuman lu ayo belajar percaya sama orang. Gua juga begitu juga. Gua belajar percaya sama orang nih. Dulu gua sangat mengignore semuanya, apaan sih lo ini segala macam, tapi ternyata bahwa dengan kita percaya sama orang, kita mengurangi beban kita juga, ya kan? Dengan percaya sama orang, kita berusaha untuk membangun, ya kan? Berusaha untuk mempererat tali silaturahmi yang pertama, yang kedua adalah mempererat solidaritas. Yang penting kalau menurut saya itu adalah persatuan, solidaritas, karena itu kunci bos. Kunci solidaritas. Gue juga bergabung di IKAGI gara-gara apa? Gara-gara solidaritas. Gue tahu. Gue juga punya kepentingan di luar sana yang banyak kepentingan gue di luar sana. Langsung bos ini terus story telepon. Lu join ya kepengurusan. Oh siap. Jawabannya di dalam. Oh siap. Gue nggak mikir-mikir. Kalau mau dilihat dari kegiatan saya di luar banyak. Tapi untuk solidaritas ini saya bersama-sama, saya mau ikut serta, saya mau ikut berjuang ini teman-teman. Solidaritas, persatuan kolektivitas. Ya, mantap. Ya, kali ini waktunya kita udah habis. Oh iya. Habis ya? Iya. Belum 4 hari ya? Ya, kawan-kawan, hari ini sesi kedua kita ngobrol santai bareng kawan-kawan IKAGI, Serikat Pekerja IKAGI. Kita harus tutup, tapi